Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kesempatan terbaik bagi kita yang Allah beri, dan kita bisa duduk bersama-sama berbagi kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita buka dalam kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Roma pasal 8 ayat 28, dan kita akan baca bersama-sama ayat ini, saudara. Di tempat duduk, mari kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 28, 2, 3. Kita harus sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita mencermati ayat ini dengan baik, kita tahu sekarang, dulu kita belum tahu, tapi setelah kita diajar firman Tuhan, 2 Timotius 3:16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, ya, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Sekarang kita tahu, kita telah belajar, kita mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita perlu memahami dengan hikmat Allah ayat ini, ya. Setiap ayat dengar baik. 33.000 ayat dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Di situ Allah telah taruh pengertian di dalamnya. Amin. Maka firman Tuhan pemazmur berkata, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kenapa? Ada berkat di setiap kata kalimat yang kita baca. Amin. Nah, kalau kita melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara, kita tahu Allah kita, ya, Allah yang maha tahu, Dia maha kuasa, Dia maha hadir. Maka wajarlah Paulus berkata bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Bahkan apa yang Anda tidak tahu, apa yang kita belum tahu, Allah tahu. Haleluya. Dan Dia bisa bekerja lebih daripada apa yang mampu kita kerjakan. Nah, saudara-saudara, mengacu dari ayat ini, itu berarti tidak ada kejadian dalam hidup kita ini terjadi di luar kontrolnya Allah. Karena firman Tuhan bagian lain berkata, tidak selai rambut kita akan gugur ke bumi kalau Allah tidak kehendaki. Amin. Itu berarti setiap kejadian hidup manusia itu tidak ada yang terjadi di luar kontrol Allah. Pasti semuanya terjadi dalam izin dan dalam perkenanan Allah. Amin. Dalam hal ini saya beritahu kepada kita sekalian, sekalipun Allah melakukan segala sesuatu, Dia ada pada peristiwa hidup kita. Namun hal yang prinsip saya sampaikan kepada kita hari ini, ada wilayah-wilayah tertentu dalam kehidupan manusia yang tidak akan dimasuki oleh Allah. Walaupun Dia maha tahu, Dia maha kuasa, Dia maha hadir Bapak Ibu, tetapi Allah punya hukum sendiri. Dia tidak akan intervensi masuk ke wilayah tertentu dalam hidupmu dan hidupku. Wilayah apa itu? Pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Amin. Kita bukan robot yang dikontrol, kiri dia ke kiri, kanan dia ke kanan, maju dia maju, mundur dia mundur, loncat dia loncat, jalan di tempat dia jalan. Tidak. Allah sangat menghormati pikiranmu, Allah sangat menghormati perasaanmu yang melahirkan kehendakmu. Amin. Allah tidak akan masuk ke pikiran perasaan seseorang kemudian merubah orang itu dalam waktu sekejap. Allah masuk dalam pikiran perasaan seseorang langsung merubah dia saat itu. Tidak.
Allah menghormati hukumnya. Dia tidak mengintervensi pikiran perasaan manusia yang melahirkan kehendak. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Allah menghormati kedaulatan manusia. Ya. Kita berpikir bahwa Allah itu secara mistik, secara spektakuler langsung merubah seseorang. Tidak semudah itu. Ya. Buktinya sekarang ada orang jahat, ada juga orang yang baik. Kenapa Allah tidak buat saja semua manusia jadi baik-baik saja, supaya neraka tidak ada, surga saja ada? Itu buktinya, saudara. Kenapa ada yang baik, kenapa ada yang jahat? Ini hukum yang Allah berlakukan. Allah tidak akan intervensi pikiran perasaan kehendak manusia yang melahirkan, pikiran perasaan manusia yang melahirkan kehendak. Saudara mau baik, terserah saudara. Saudara mau jahat, terserah kita. Kita mau sehat, terserah kita. Ya, kita mau sakit, terserah kita. Kita mau ke surga, terserah kita. Mau ke neraka juga, terserah kita. Allah tidak intervensi. Bisa bilang amin dulu? Kita maju. Allah mengubah pikiran dan perasaan seseorang. Allah merubah karakter seseorang melalui peristiwa-peristiwa yang Allah izinkan terjadi terhadap dia. Amin. Mau sakit, ya, usaha mengalami penurunan, itu ada unsur didikan dari Allah. Kita sudah berusaha, ya, menjaga kesehatan, berusaha makan dengan teratur, tapi toh sakit. Itu berarti Allah menggunakan peristiwa-peristiwa untuk menyadarkan kita, mengarahkan kita kepada kebenaran, memperingati kita, jangan lakukan itu. Bahkan melalui peristiwa-peristiwa tertentu Allah mendorong kita untuk berubah. Katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara, Yudas, Allah tidak mendesain dia untuk menjadi pengkhianat, tidak. Yesus berdoa 2 hari 2 malam minta Tuhan petunjuk Bapa, siapa yang akan jadi bendahara dalam pelayananku. Berkat dalam pelayanan Yesus bertambah terus. Maka perlu ada seorang murid yang akan menangani manajemen keuangan mereka yang masuk, yang keluar dan seterusnya. Yesus berdoa 2 hari 2 malam untuk memilih dari 12 murid ini siapa. Terpilihlah Yudas Iskariot. Itu berarti Yudas orang yang paling dipercaya dari semua murid. Amin. Kita bertanya kenapa dia bisa berkhianat. Yesus telah memperingati Yudas berulang-ulang kali. Tetapi pikiran perasaan Yudas memproduksi kehendaknya sendiri. Dia tidak mau berubah. Haleluya. Firman Allah memang menubuatkan, bukan menetapkan, bahwa salah satu murid yang akan mengangkat tumitnya melawan Yesus. Ada seorang murid dari murid Yesus yang akan mengangkat tumitnya melawan Yesus. Tapi tidak harus Yudas dan tidak disebut itu Yudas. Justru kalau kita balik ke Injil, Petruslah yang pernah diharik oleh Yesus. Waktu dia menarik ingin menegur Yesus, Yesus bilang, "Enyalah iblis dari hadapanku." Seharusnya Petrus. Amin. Apakah Allah jahat? Tidak. Apakah Yesus memilih-milih murid? Tidak. Saya ingin membuka pikiran kita bahwa wilayah ini, pikiran perasaan kita, Allah tidak pernah campur tangan. Itu terserah kita. Haleluya. Haleluya. Mengapa demikian? Karena Yudas tidak mau berubah. Saudara, secara rohani hati-hatilah kita semua. Kalau kita tahu itu kehendak Allah, jangan pernah berani melawan. Amin. Haleluya. Kalau kita tahu itu kebenaran, jangan berani kita langgar.
Kalau kita tahu itu dilarang oleh Allah atau sebaliknya Allah suruh buat, jangan kita lawan. Lihat Yudas. Yesus ulang-ulang peringati kepada dia. Sebelum Yesus ditangkap, mereka mengadakan perjamuan yang terakhir. Yesus bilang begini, di antara kalian para murid ada salah satu yang akan menyerahkan aku. Murid-murid tanya, Petrus bertanya, Simon, Yohanes, sayakah itu? Semua gelisah dan bertanya, siapa gerangan dia di antara kita 12 orang ini yang tega menyerahkan guru kepada mereka. Yesus bilang, dia yang mengangkat tangannya, yang mencelupkan roti ke pingganku, dialah itu Yudas. Tapi Yudas tidak mau mengaku. Amin. Dia pergi begitu saja. Saya beritahu kepada kita, ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Bapa di surga. Dosa menghujat Roh Kudus, dan yang kedua, dosa yang tidak mau diakui. Berhati-hatilah, saya selalu berhati-hati. Kalau ada dosa yang kita simpan dan kita tidak mau akui, kalau kita masih hidup puji Tuhan, tapi kalau so mati, dosa itu dosa kekal, dosa abadi yang tidak diampuni. Yudas lakukan itu, saudara. Saudara pernah baca Alkitab Yudas meminta ampun, maaf sama Yesus? Yudas keluar. Apa Yesus bilang? Yudas, kalau engkau menganggap itu benar, lakukan terus. Yudas lakukan. Dia tidak berubah. Pada akhirnya dia mati sia-sia. Haleluya. Saudara-saudara, saya berkata kepada kita sekalian bahwa Allah menggunakan peristiwa untuk mengingatkan kita. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, atau Allah juga menggunakan peristiwa, harus lakukan ini, harus lakukan itu. Amin. Allah tidak mendesain Yudas untuk mengkhianat kepada dia. Padahal Yudas, Yesus berdoa 2 malam 2 hari untuk minta murid yang paling jujur, yang paling cerdas, bisa mengatur keuangan, Yudas. Kemudian Allah tidak mencegah Adam Hawa waktu mereka di Taman Eden hendak memetik buah itu. Yang kita tahu dalam kitab Kejadian, Allah hanya berbicara memperingati, semua buah di taman ini, pohon di taman boleh kamu makan buahnya, tapi buah yang ini jangan. Itu saja. Dan waktu Adam Hawa pertama memetik buah itu, Allah tidak tepis tangannya. Allah tidak usir ular itu dari Taman Eden waktu Allah telah menciptakan Adam Hawa. Nah. Allah tidak menaruh kerup malaikat yang memegang pedang menjaga sekeliling pohon itu. Tidak. Kenapa? Karena Allah sudah bilang sama mereka, terserah kalian. Yang penting Allah sudah memberikan peringatan. Dengar, Allah kita tidak pernah memaksa kita untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Dia saja berdoa ketika dia menghadapi cawan maut. Ya, di Taman Getsemani dia berkata, Bapa kalau boleh, dengar bahasanya Yesus, kalau boleh lalukan cawan ini, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa. Bapa tidak pernah memaksakan kehendak-Nya atas kita. Mari katakan amin. Allah hanya menyadarkan kita dengan peristiwa-peristiwa di luar tubuh kita ini supaya kita sadar. Amin. Supaya kita sadar. Ya. Dan Petrus kita baca dalam Alkitab, dia disadarkan oleh Allah melalui peristiwa ayam. Ayam yang kasih sadar sama Petrus. Aduh. Iyo, Yesus bilang sebelum 3 kali ayam berkokok, aku sudah menyangkal dia 3 kali pula. Saudara-saudara, tidak menutup kemungkinan
kita juga Allah bisa sadarkan dengan peristiwa. Amin. Jangan tunggu nanti so sakit. Aduh Tuhan, ampun Tuhan. Mengalami hal-hal yang kemudian tragis baru kita minta ampun Tuhan. Jangan. Saya percaya bukan kebetulan saya menyampaikan firman Tuhan ini. Amin. Baik untuk saya maupun untuk saudara-saudara yang ada di rumah live streaming, yang ada dalam gedung gereja ini. Sebelum kita melangkah keluar dari bait Tuhan ini, firman Tuhan telah memperingati kita. Allah tidak pernah mengintervensi di bagian ini, pikiran perasaan yang melahirkan kehendak bebasmu. Tidak, itu terserah Anda. Haleluya. Maka kita tidak bisa menuntut kepada Tuhan, Tuhan kenapa begini? Tuhan bilang, saya kan sudah peringati. Firman Tuhan mencatat, seorang suami yang tidak benar itu dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Amin. Allah sudah berbicara lewat pasangan hidup kita. Pak, so boleh bertobat Pak. Oh tidak. Sebaliknya juga bisa jadi begitu. Ibunya diperingati oleh suaminya, Ma, so boleh bertobat Ma. Oh tidak, peristiwa terjadi. Baru kita bilang, aduh kalau kita tahu lalu, kita so dengar ngana pesaran. Itu Tuhan bicara. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan tunggu peristiwa tragis terjadi karena dengar. Ada hal yang Allah batasi dalam hidup kita. Yang pertama, waktu hidup kita 70 sampai 80 tahun. Kalau kita konversi ke hari, kita hanya hidup 60.000 hari sampai 80.000 hari. 70-80 tahun setara dengan 70-80 tahun itu 60.000-80.000 hari. Waktu hidup kita terbatas. Yang kedua, waktu untuk berubah terbatas pula. Amin. Kami hamba Tuhan juga kalau tidak berubah masuk neraka. Bukan berarti menyandang gelar hamba Tuhan so pasti surga. No. Belum tentu. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan tunggu ayam yang sadarkan orang. Saya dulu waktu masih bodoh saya berpikir yang sadarkan ayam ini Petrus. Berarti Petrus ini tukang menyambung ayam dulu dia ini tahu. Itu pemikiran saya padahal tidak. Tuhan gunakan itu sarana peristiwa di luar tubuhnya Petrus untuk sadarkan dia. Dan Allah dengar baik, dia tidak akan melampaui hukum ini. Ya. Dalam Ulangan pasal 28, jika engkau baik-baik mendengarkan suaraku, maka engkau akan diberkati dan berkat ini akan mengikutimu seumur hidupmu. Amin. Kata jika, kata sandang jika itu berarti bisa mau, bisa tidak. Allah tak pernah memaksa. Amin. Saudara-saudara, Allah menghormati keadaan manusia. Petrus mau sadar atau tidak itu terserah Petrus, tapi puji Tuhan, Petrus sadar. Haleluya. Dia sadar. Aduh. Maka dia bertobat. Roma 8:28 artinya Allah menggunakan peristiwa untuk mengubah kita. Oleh karena itu firman Tuhan mencatat, besi menajamkan besi, sesama orang menajamkan sesama. Allah bisa berfirman lewat anak-anak kita. Saudara, saya sangat sedih sekali nonton film acara peristiwa tenggelamnya kapal Nanggala, pesawat kapal selam itu. Ada beredar di medsos seorang awak kapal TNI Angkatan Laut. Waktu dia mau berangkat tugas, anaknya kunci akan pintu dari luar, anak kecil. Dia menangis, tidak kasih DP papa pigi. Sebenarnya Tuhan sudah berbicara lewat anak ini, tidak usah berangkat. Tapi itulah karena dia taat kepada negara, maka dia lakukan itu. Tuhan bisa berbicara lewat anak-anak kita. Tuhan bisa berbicara lewat tetangga kita. Ya, Tuhan bisa berbicara lewat orang yang tidak kita kenal. Banyak cara Allah memperingati kita. Dan Allah, saya tegaskan, dia sangat
menghormati kedaulatan manusia. Jadi kalau kita di pengadilan Kristus nanti tidak boleh bilang begini, Tuhan, Engkau tak pernah berfirman kepadaku jangan merokok. Tidak ada ayatnya dalam Alkitab. Wah, Tuhan tidak pernah berfirman sama saya tidak pernah dengar. Saudara-saudara, sama dengan Lukas 16, orang kaya yang mati itu dengan Lazarus. Dia bilang, Bapak Abraham, kalau boleh izinkan saya bangkit dari kematian ini. Saya mau pergi kepada saudara saya masih 5 orang, supaya saya mau sampaikan sama mereka firman Tuhan supaya mereka sadar. Abraham bilang, sudah terlambat. Sedangkan di sana ada kitab Musa, para nabi. Itu mereka tidak dengar, apalagi kau yang dulu pernah tidak menjadi teladan bagi mereka, tidak berubah hidupmu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya beritahu kepada kita sekalian, hidup kita terbatas. Amin. Anda boleh menikmati berkat Tuhan lewat usaha, bisnis, pekerjaan, tapi ada bagian yang Anda harus ingat. Kekayaan kita itu terbatas untuk kita nikmati, katakan amin. Amin. Terbatas untuk kita nikmati, terbatas untuk kita miliki. Tidak ada yang bisa kita genggam erat selama-lamanya. Semakin kita menggenggam harta kekayaan kita, semakin kita mengasihi kekayaan kita, semakin sulit untuk kita melepaskannya. Banyak orang lebih memilih menggenggam yang jasmani daripada memilih menggenggam Yesus. Banyak orang membuang kepercayaannya demi menggenggam hal yang fana. Harta, tahta, dan cinta itu disembah oleh manusia lebih daripada mereka menyembah Yesus. Sehingga tidak sedikit orang Kristen, anak-anak Tuhan, saya boleh katakan memang terjadi. Mereka lebih banyak menggenggam yang jasmani, yang fisik, yang sementara daripada memegang Yesus. Saudara, saya beritahu kepada kita sekalian, BNPB bilang Corona ini akan berakhir lagi tahun 2024. Varian yang baru Corona Delta 40% kecepatannya dari Corona Alpha yang kita yang lalu, gelombang yang pertama, kedua. Ya. Ini virus yang diimpor dari India, sekarang di Kudus, di Jakarta tiap hari 2000 kasus. Kita berdoa jangan sampai dia sampai ke sini, saudara. Apa maksud Tuhan? Tuhan izinkan terjadi ini. Ada dua maksud Tuhan, maksud berkat dan maksud penghukuman. Ada beberapa anak Tuhan yang bersaksi, justru lewat corona, mereka sakit corona dan sembuh, dia bertobat, saudara. Amin. Setelah dia sembuh, dia sadar, Tuhan terima kasih, saya mau bertobat. Jadi saya ingin menegaskan kepada kita sekalian, selain waktu kita terbatas di bumi ini, menikmati harta benda kekayaan kita terbatas, dengar baik, Allah beri kesempatan terbatas untuk berubah. Saudara mau berubah? Harus. Kalau tidak berubah, alamat kita sama dengan Yudas, murid yang paling dipercaya, tapi kemudian dia akhirnya ikut keinginan kehendaknya sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita sekalian, kalau kita tidak mau berubah, bagaimana Allah mengubah kita? Amin. Bagaimana Allah mengubah kita? Kita sendiri tidak mau berubah. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Allah tidak akan melampaui hukum Allah ini. Allah menggunakan peristiwa-peristiwa hidup dalam hidup kita untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Amin. Pesan Tuhan dari semua peristiwa hidup yang saudara dan saya alami, pesannya Tuhan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Amin, saudara. Saudara, jangan sampai kita menyesal di ujung maut, baru kemudian kita menyesal. Kenapa waktu saya hidup
Saya tidak memilih melakukan kehendak Tuhan. Tapi semua sudah terlambat. Saya beritahu kepada semua jemaat Tuhan yang hadir di sini dan yang live streaming. Kehidupan kita ini dengar baik. Firman Tuhan sudah atur akhirnya seperti apa. Tubuh jasmani kembali menjadi debu tanah. Roh kembali kepada Bapa. Jiwa kemana? Jiwa ini yang akan diadili nanti. Jiwa kita yang akan masuk ke Wahyu 20 pengadilan Kristus. Umur saya hari ini 46 tahun. Jiwa saya juga umurnya 46 tahun. Di jiwa saya ada pikiran, ada perasaan dan ada kehendak. Itu yang akan masuk pengadilan Kristus nanti. Kalau pikiran, perasaan dan kehendak itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan tuntutannya Allah, Allah tidak pernah memandang apa jabatanmu, ya. Sebagai pendeta, majelis, diaken, jemaat, sebagai pelayan altar, Allah tidak pandang. Yang jadi alat ukurnya, apakah kita melakukan kehendak Allah atau tidak. Jiwa kita, jiwa saya yang sementara berbicara ini, jiwa saya yang sementara yang kemudian melakukan pelayanan, jiwa saudara yang sementara berpikirkan usaha, bisnis, menyekolahkan anak, sibuk kesibukan setiap hari, jiwa itu yang akan masuk pengadilan nanti. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Pikirkanlah ini. Sudah saatnya kita berpikir tentang kekekalan. Saya yakin semua jemaat Buntas semua sudah diberkati. Semua sudah puas dengan berkat Tuhan. Apa yang kita cari lagi? Cari kehendak Tuhan. Amin. Buat persiapan. Persiapan-persiapan apa itu? Persiapan-persiapan rohani. Hidup kita harus sesuai dengan standar firman Tuhan. Jangan paksakan Allah firman mengerti dengan kita. Jangan. Kita yang harus mengerti dengan firman Tuhan. Posisi kita harus di bawah firman Tuhan. Jangan di atas firman Tuhan. Jangan. Selalu merendahkan hati. Tuhan, apa harus aku lakukan? Seorang kaya yang masih muda dalam Alkitab, dia ketemu dengan Yesus. Yesus, aku sudah melakukan segala sesuatu. Apalagi yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Yesus bilang, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, ikutlah aku. Saudara, apa orang kaya yang muda bilang ini? Dia langsung balik belakang. Dia tinggalkan Yesus. Hatinya kenapa? Susah, kenapa? Karena banyak hartanya. Waktu itu Yesus berkata kepada para murid, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Kita tidak dilarang untuk kaya. Kita diberkati, itu sudah target Tuhan. Tetapi jangan kekayaan itu kita lebih kasihi, kita lebih cintai pekerjaan, bisnis, rumah tangga, cucu. Kadang-kala kenapa anda bekerja? Oh, ada jaga cucu di rumah. Saudara-saudara, kita harus cinta Tuhan secara ekstrim. Mari katakan amin. Kita cinta Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Itu baru mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kita akan diadili menurut perbuatan kita. Semua kitab Allah buka. Saya coba baca beberapa buku referensi. Buku itu mencatat begini, berapa umur saudara, begitu juga jumlah buku itu. 46 umur saya, 46 buku dibuka. Tanggal 1 Januari, coba lihat apa yang dia lakukan. Tanggal 2, 3, 4, sampai umur kita waktu dipanggil Tuhan. Semua kitab dibuka, tidak ada pembela. Gembala kita tidak akan mendampingi kita. Istri suami tidak bisa mendampingi kita. Dan kita tidak bisa menganulir keputusan Tuhan. Dia buka kitab, dia baca sesuai dengan isinya atau tidak. Dan kalau pada akhirnya namamu tidak tercatat, tidak terdaftar, tidak terregistrasi
Anda ke api neraka. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudara. Anda saya lihat semua sudah diberkati. Bukan kebetulan saya menyampaikan lagi ini. Cari tahu kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Di pelayanan yang Tuhan izinkan saya layani, saya tidak lagi berkhotbah tentang berkat lagi. Kenapa? Berkat itu sudah ada hukumnya. Kita memberi, kita diberi. Amin. Kita kembalikan milik Tuhan, kita pasti diberkati. Sudah ada hukumnya. Kalau makan, taruh pisau di leher. Sudah ada hukumnya. Sudah diatur semua dalam Alkitab. Jadi kita jumpa Tuhan bukan lagi meminta-minta, karena semua sudah ada hukum. Kita rajin kerja, kita diberi makan. Setiap jendela kita tidak sia-sia. Semua sudah ada hukumnya. Apa yang kita lakukan? Cari tahu kehendak Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, jangan pilih-pilih. Amin. Jangan pilih-pilih firman Tuhan. Oh, akhir zaman, Bapak Ibu Saudara, saya mendengar Bro Denli, ada teknologi yang baru nanti di akhir zaman yang muncul, yang akan menggantikan mulut pendeta. Robot, dia akan berkhotbah. Akan diciptakan dan mereka akan perbanyak robot yang bisa berkhotbah. Keistimewaan itu, kalau kita ingin khotbah berkat, taruh memorinya semua berkat. Dia bicara berkat terus. Nah ini banyak akan orang suka bicara berkat, tidak berbicara dosa. Dia tidak akan berbicara dosa sesuai dengan tuannya. Saya beli robot itu, saya isi memory cardnya dengan berperintah, dengan firman berkat semua. Dari pagi sampai malam saya dengar berkat semua. Dan robot itu bisa diatur. Dia tidak akan berbicara dosa kalau kita tidak taruh card memorinya, kita tidak letakkan itu file tentang dosa. Tapi kalau di gereja Anda bergereja, di sana Tuhan akan berbicara menurut maunya Tuhan. Ini jadi tantangan kami, kita orang Kristen, para hamba Tuhan. Kalau sampai robot itu diluncurkan, dan saya yakin karena kemampuan teknologi meningkat semakin pesat, maka itu pasti akan diluncurkan. Dan iblis akan menggunakan celah ini. Firman Tuhan berkata pada akhir zaman, orang-orang akan memasang telinganya kepada apa yang baik yang mereka dengar. Mereka tidak akan bicarakan dosa lagi. Itu tantangan kita semua. Saya selalu menghardik tentang dosa ini. Kenapa? Kita harus buat persiapan dari sekarang. Amin. Jangan berkata saya masih muda. Kematian bisa datang kapan saja. Jadi yang harus kita lakukan sekarang Bapak Ibu Saudara, persiapkan dirimu, cari tahu apa kehendak Tuhan, lakukan apa yang Allah mau kita lakukan. Supaya kapan waktunya tiba, Anda sementara sibuk di toko, sibuk di ladang usahamu, Anda sementara sibuk dengan bisnis, dan tiba-tiba waktu Tuhan tiba, Anda tidak akan kebingungan di ujung maut itu. Kenapa? Sudah ada pengharapan, sudah ada iman, sudah ada kepastian. Kenapa? Karena kita melakukannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab itu hari ini kita memahami firman Tuhan ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya Allah menggunakan peristiwa-peristiwa hidup kita sekalian untuk sadarkan kita. Yang pertama ada Tuhan, amin. Yang kedua, disadarkan kita bahwa waktu kita terbatas di bumi ini. Kesempatan terbatas, kekuatan terbatas, semuanya serba dibatasi. Tetapi kelak nanti di surga kita akan menikmati segala sesuatu yang sifatnya kekal selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, melalui mimbar pelayanan pada ibadah raya yang kedua ini, saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian, tidak ada hal yang lebih penting di dunia ini selain kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berusahalah, mungkin engkau bukan pendeta, tapi berusahalah supaya hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang belum mencapai target dalam usaha, target dalam rumah tangga, target dalam pelayanan, berusaha pula untuk berkenan selalu di hadapan Tuhan. Itu yang paling baik. Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, kematian datang kapan saja bukan masalah. Haleluya.
Saya selalu berkata kepada jemaat Tuhan, kalau kita sudah meninggal, semua sudah final. Tidak ada lagi doa-doa yang ampuh untuk memindahkan kita dari alam maut ke surga. Tidak ada. Kalau semua kita sudah meninggal, itu sudah final. Amin. Saya tidak membuat saudara pesimis dalam berbisnis usaha. Tidak, kerjakan itu dengan tekun. Yang penting Bapak Ibu Saudara, kita memahami apa kehendak Tuhan. Hidup kita tidak lama. Semua dibatasi oleh Tuhan, tapi ada satu hal yang tidak terbatas, yaitu anugerah Tuhan. Kalau kita ada hari ini, Dia hentar kita dengar firman supaya kita berubah. Amin. Kita berubah, karena waktu kita untuk berubah pun dibatasi oleh alam. Sebab itu saya berdoa dan berharap dengan iman, semua jemaat Bunta yang di gereja, yang ada di rumah, mari hiduplah supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin firman Tuhan.